Oke guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir saya ya pada praktikum microcontroller. Nah, sebelum saya lanjut untuk membahas mengenai source code dan juga rangkaian, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Frederico Sausilawane, NIM saya 2022 11070. Saya dari kelompok A4. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk pada source code-nya ya. Nah, di sini adalah bentuk dari source code yang sudah saya gunakan, di mana sesuai dengan perintah yang telah diberikan, yaitu kita akan membuat tugas akhir menggunakan satu LED dan juga satu push button. Nah, apabila kita menekan sekali, LED akan menyala redup. Kemudian apabila kita tekan 2 kali, LED akan menyala sedang. Dan apabila kita menekannya sampai 3 kali, maka akan terang ya. Oke, semakin terang. Dan apabila kita menekan keempat kalinya, maka LED tersebut akan mati. Oke. Kita langsung aja pada source code-nya, di mana di sini LED-nya itu kita sambung ke pin yang ketiga, kemudian ada push button. Nah, push button ini salah satu kakinya itu dia mengarahkan ke 5 volt, kemudian yang satunya lagi dia masuk kepada pin yang nomor kedua. Nah, kemudian pada source code yang baris ketiga ini untuk menyimpan status tombol, yaitu high maupun low. Kemudian ada last button state. Nah, ini untuk menyimpan status tombol sebelumnya. Nah, ini yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan pada status tombol. Kemudian ada LED brightness, dia untuk mengatur kecerahan daripada LED. Dan terakhir ada mode untuk menyimpan mode operasi saat ini. Nah, kita lanjut. Pada void setup ini ada pin mode LED pin output, di mana pin yang terhubung dengan LED disetel sebagai output. Kemudian pada push button ini sebagai inputan ya yang kita gunakan. Kemudian ada di void loop ini. Nah, ada source code seperti ini ya. If button state high, last button yellow. Oke. Itu yang berarti jika tombol ditekan, nilai button state akan high. Kemudian jika tidak ditekan, maka akan low. Nah, oke, kita lanjut ya. Untuk mode-modenya itu kita akan menggunakan lebih dari 3 if mode ya, tanda ini lebih dari 3. Nah, ini berarti jika mode melebihi 3, ia direset kembali ke 0 untuk membentuk siklus mode dari 0 hingga ke 3. Nah, jadi pada source code selanjutnya ini yaitu switch mode. Nah, kita isi tuh case-nya semua. Kemudian ada LED brightness-nya juga di situ ya. Yang kita gunakan tuh apa saja. Nah, yang di sini kita gunakan yang pertama tuh LED-nya mati. Nah, dia kan mati. Jadi kecerahan yang kita gunakan itu tentu saja kosong. Nah, kemudian pada case pertama ini LED brightness-nya kan 25. Jadi pada saat kita tekan pertama kali, nah LED-nya akan menyala. Tapi nyala dalam keadaan redup karena kita pada source code-nya di sini kita memasukkan kecerahannya itu hanya 25. Oke. Kemudian ada yang selanjutnya apabila kita tekan push button-nya kedua kali, nah lampu itu akan menyala tetapi dengan kecerahannya yang sedang.
Oke, di sini pada source code yang saya masukkan di sini itu 150. Jadi agak lebih terang lah, tapi nggak terlalu terang. Nah, pada kondisi yang ketiga ini, lalu kita akan menggunakan dengan kecerahan yang penuh. Seperti ini ya teman. Nah, jadi LED-nya akan menyala sangat terang ya pada case terakhir ini, yang dimana kita menekan push button sudah sebanyak 3 kali. Nah, kondisi keempat, nah kita lihat lagi kembali. Jika mode-nya ini melebihi 3, ia di reset kembali ke 0 untuk membentuk siklus mode dari 0 hingga 3. Nah, jadi pada klik yang keempat kali pada push button, maka LED tersebut akan mati. Nah, mati kan. Oke, kita lanjut pada source code selanjutnya, yang dimana ada analog light, LED pin, light brightness. Nah, ini untuk memberikan nilai PWM pada pin LED pin. Oke, selanjutnya ada last button state. Nah, ini untuk status tombol. Saat ini disimpan ke variabel last button state agar pada siklus berikutnya perubahan status tombol bisa dideteksi dengan benar. Nah, kemudian yang terakhir ada delay. Nah, di sini kita menggunakan 50 ya. Menggunakan 50 milisecond untuk digunakan sebagai pencegah pembacaan berulang saat tombol ditekan. Oke, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan rangkaiannya apabila kita melihatnya untuk secara lebih dekat ya. Oke, sesuai source code yang sudah saya isi tadi, di mana LED ini dia disambungkan pada pin ketiga. Kemudian salah satu kaki dari push button ini masuk ke 5 volt. Oke, kemudian yang satunya lagi itu masuk ke pin yang kedua. Nah, kemudian yang biru ini dia ke grounding. Ini ya. Jadi alur dari grounding itu dari sini. Nah, dari grounding ini ke grounding di sana. Oke. Nah, seperti tugas yang sudah diberikan, di mana apabila kita mengklik push button ini sebanyak 1 kali, maka dia akan menyala, tapi dalam kondisi masih redup. Nah, masih redup ya teman-teman. Kemudian apabila kita menekan push buttonnya untuk yang kedua kali, nah dia akan menyala sedang. Oke, kemudian apabila kita menekan push button ini untuk yang ketiga kalinya, nah maka LED akan menyala lebih terang ya. Oke, kemudian apabila kita menekan push button yang keempat kali, maka LED tersebut akan mati. Oke, teman-teman. Seperti inilah penampakan dari rangkaian dari tugas akhir yang diberikan kepada kami untuk kami lakukan masing-masing ya teman-teman. Oke, ini ya bentuknya. Oke, ini untuk dari 5 volt ini yang ke push button di situ. Oke, sekian mungkin untuk penglihatan atau penampakan dari rangkaian tersebut secara lebih dekat ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas kreasi yang sudah diberikan mengenai ada 4 kondisi ya, yang dimana kita hanya menggunakan satu LED dan juga satu push button. Nah, dimana kondisi tersebut yang pertama itu apabila kita menekan push button 1 kali, maka LED akan menyala redup. Kemudian apabila kita tekan kedua kalinya, LED akan menyala sedang. Kemudian apabila kita menekan untuk yang ketiga kalinya,
LED akan menyala terang. Oke. Dan kondisi yang keempat, nah ini akan mati. Oke. Sekian sudah penjelasan saya mengenai tugas akhir. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video maupun perkataan yang sudah saya katakan, mohon untuk dimaafkan ya. Oke, see you guys.